Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Nawayal amwal wal aqar wal masalihil ammah al mawqufati alal muslimin. Niat-niat menggunakan harta atau mengelola harta. Wal akar dan niat mengelola menggunakan akar. Akar ini tanah perkebunan atau tanah perumahan itu masuk di akar. Kita banyak bisi tanah untuk berumah atau untuk berkebun, itu akar. Segera jadi pahala apa niat-niatnya. Kita banyak bisi harta. Nah, perlu niat sekira menggunakan harta itu atau mengelola harta itu jadi pahala. Wal masalihil ammah al mawqufah alal muslimin. Dan segala kemaslahatan orang banyak yang diwakafkan atas muslimin. Ini orang yang mengurusi harta-harta yang diwakafkan oleh muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nawaitu taqarruba bihabril biri ilallahi ta'ala. Aku berniat taqarrub, aku berniat mendekatkan diri bihabril biri dengan menabuk sumur umpamanya. Aku berniat taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisi tanah, lalu kita tabuk situ sumur. Supaya jadi pahala, niat hati kita menabuk sumur ini karena Allah dan banyunya untuk manfaat muslimin muslimat. Jadi siapapun yang umpat mencibuk di banyu itu, kita dapat pahalanya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, dan sudah mati. Selama sumur itu masih dimanfaatkan ulang, banyunya masih diambil orang, itu amal jariyah ke alam kubur kita. Wabtiga amardati, dan aku berniat mengharap ridha Allah. Wa nawaitu bihabril bi'ri, dan aku berniat dan menabuk sumur ini. Wal mabradi, dan saluran air, maulah saluran air untuk manfaat muslimin. Wal haudi, dan niat lang menabuk telaga. At-taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa naf'al muslimin, dan memberikan manfaat lawan orang muslimin. Wa talaba du'aihim, dan menuntut doa mereka.
kita menabuk sumur, atau kita melas saluran banyu, atau kita menabuk haud telaga. Nah, kalau kita berniat mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat muslimin muslimat nantinya kayaknya, nah itu jadi pahala, jadi amal jariah. Selama sumur itu dimanfaatkan orang, yang berapa tahun aja kita di alam kubur dapat kiriman terus. Ini ada 10 macam yang jadi amal jariah. Sehingga kita di alam kubur ini dapat kiriman terus pahala. Pertama, ta'limul ilmi, kita melajari ilmu agama maksudnya. Nah, kita melajari ilmu, termasuk melajari Quran. Itu amal jariah. Amal yang selalu mengalir ke alam kubur kita. Apalagi nang belajar amal karena ilmu. Yang kedua, tasniful kitab, mengarang kitab. Ulama-ulama bahari, ahli-alim yang mengarang kitab. Jadi kitab karangan Sidin sampai sekarang dimanfaatkan oleh orang. Amal jariah bagi pengarangnya. Selama kitab itu dibaca di dunia ini, walaupun pada setiap negara ada di wujud dunia ini orang membaca kitab itu, maka akan mengalir pahala kepada pengarang itu, alam kuburnya. Jadi salah satu amal jariah ulama bahari menyusunkan kitab. Ya. Sampai sekarang. Yang ketiga, amal jariah juga. Waladun salih. Kita bisa anak yang salih. Anaknya kita bimbing, kita lajari, sehingga menjadi orang berilmu dan beramal saleh. Mati kita. Selama anak ini beribadah kepada Allah, selama itu juga kita dapat kiriman setiap waktu alam kubur kita. Ini amal saleh, amal jariah. Maka itu juga bisi anak ada dibimbing urusan agama. Sehingga begitu tumbuh dewasa, jadi orang buntatnya. Nakal benar. Mati orang tuanya. Ini jadi amal jariah juga, cuman lusa. Setiap kali maksiat di permukaan bumi dapat kiriman dosa abah mamanya di dalam kubur. Karena mama abahnya kadang membimbing urusan agama. Mulai anak disekolahkan istri dulu. Itu tamat di sekolahan SMP, SMA, terus kuliah. Ada kesempatan melajarinya ilmu agama. Ada waktu menyuruhinya untuk menuntut ilmu agama atau hadir di majelis ilmu. Ini kawitannya bermasalah ini dalam kubur. Sangat bermasalah di alam kubur. Bila anaknya tumbuh dewasa, sembahyang kada misalnya, pintar dunia aja. Maksiat itu ini dilakukannya, kiriman dosa dapat harus orang tua. Bahkan anehnya, ada orang tua berkata, memang orang tuanya menuntut ilmu kaliswa, orang pembacaan di langgar masjid karena mau hadir juga.
Jadi orang tua nih ibu ucap lang na anak nih model terpengaruh kawan kawanannya hendak masuk pondok pesantren. Nang anaknya nih terpengaruh hendak kayak juga kepada dan orang tuanya. Di orang tuanya jangan ke pondok pesantren, kayaknya jadi orang alim ngalih, ini boleh jadi orang alim nih. Nah kayak itu hujat. Nah, terba diatur aja. Nah, artinya kata kau hidup bebas, ini haram, ini kada boleh. Nah kalau kok ini kan jadi orang alim enak ngalih. Nah, ada nang kayak itu. Ini menyakitkan banyak seorang, seorang mati. Gitu. Nah, jadi anaknya ini karena ongkos tergantung lawan kawitan, apa jadi kawitan mas? Nah, pemulaan yang memiruhuti kita hari kiamat itu anak kita yang kada pernah kita bimbing ini. Jadi sesalih apapun kita, sebanyak apapun amalan kita nih, bila kita kada biris membimbing anak kita ini, nah, bawa kita ke neraka. Ya, hai Tuhan, hamba kada senang masuk ke neraka surang, kada dibawa mama abah ulun tujuan. Karena sidin dulu kada pernah menyuruh ini kebaikan, kada pernah. Kada pernah menyarankan ulun untuk menuntut ilmu agama, kada pernah mama abah. Bahkan ulun hendak aja dilarang. Jadi ulun senangnya ulun ke neraka, mama abah ke neraka juga. Maka dimasukkanlah kawitannya itu ke neraka juga. Walaupun beramal saleh, apalagi kan beramal kawitannya begini. Nah. Jadi anak saleh itu sangat berharga. Untuk udah kita bimbing kada maasi juga, mulai halus kita bimbing kada maasi juga tuh kada salah kita lagi. Di luar kemampuan kita sudah. Langkah 4, amal jariah juga. Garsun nakhli. Kita menanam kurma, contohnya kurma. Atau setiap buah yang dimanfaatkan kurma kah, anggur kah. Menanam rambutan kah, menanam niur kah misal. Namun kita berniat aku menanam ini supaya manfaat untuk keluargaku dan muslimin muslimah. Nah setiap kali berbuah dimakan orang, kita dapat pahala di alam kubur. Karena niat kita waktu menanam dulu, manfaat untuk keluargaku dan muslimin muslimah. Karena buah ini ada orang minta beri, orang hendak menukar juali. Nah, kita dapat pahala. Kan niat kita memberikan manfaat untuk muslimin muslimat. Jadi amal jariah selama pohon itu kada mati, berbuahnya tiap tahun dimakan oleh orang, mengalir terus ke kubur kita pahalanya. Jadi mau hendak beta tanaman nang sekira berbuah nih nah mangga kah di rumah misal niatakan kita tanaman itu nanam mangga nih supaya manfaatnya untuk keluargaku muslimin muslimat. Mati kita, walaupun begitu berbuah ada orang menukar dijual oleh anak kita, tetap bagi kita pahala. Karena kita menanamnya asal. Dijual oleh anak kontak tanahnya lengkap pohonnya tadi. Jadi nang menukari ini selama memanfaatkan pohon buahnya tadi tetap pahala mengalir kepada nang dikubur. Selama kada mati pohonnya. Dijual oleh orang kedua, orang ketiga pulang. Jual sampai ke 10 tangan sudah. Selama kada mati pohonnya itu berbuah tiap tahun mengalir pahala kepada tukang tanam.
Ada 10 tangan sudah tantangnya, jual ke situ, jual ke situ, jual ke situ. Nah itu niat kita. Kadang kita bangun di halaman rumah, halaman yang luas, menanam situ ada nang mangga, orang menanam ada nang rambutan, ada nang panang, sekira cepat berbuah lah. Niat akan manfaat buah ini untuk keluarga kita dan muslimin muslimat, supaya jadi amal jariah bagi kita. Yang kelima, wakaf. Wakaf amal jariah. Wakafkan tanah untuk langgar, wakaf tanah untuk masjid, untuk pesantren, wakaf tanah untuk hal-hal keagamaan. Selama tanah wakaf itu dimanfaatkan, selama itu mengalir tiap saat, alam kubur kita pahala. Wakaf itu kalau menurut fikih ini benda langsung. Nah ini tanah wakaf akan. Nah itu wakaf. Atau nukar sajadah. Nah ini sajadah panitia kewakafan untuk masjid. Nah itu wakaf. Bila duit, nah duit 1 juta. Tukarkan tikar. Bagian wakaf di masjid. Ini kali jadi wakaf ini. Ini udah tak pindah. Udah tak pindah. Satu saat tikarnya bila perlu dijual panitia, duitnya masukkan ke kas pulang boleh. Ya, duit aja bangsa. Lain nukar segulungan tikarnya. Bawa ke langgar masjid, nak wakafkan sangat langgar. Nah ini wakaf ada boleh dijual nih. Namun duit nah 1 juta. Saya nukar lampu, saya nukar apa di langgar bisa digunakan. Walaupun berucap wakaf, kada jadi wakaf ya. Nah karena kada jadi wakaf, hanya rasa perlu pakai, perlu jual boleh di panitia. Tapi masukkan duitnya ke kas langgar masjid pulang. Wakaf duit itu kada sah. Kada sah atau wakaf maksudnya. Cuma jadi pahala sunat aja, jadi pahala sedekah, jadi pahala infak, cuma kada wakaf. Wakafnya setiap saat pahalanya mengalir. Kalau sedekah biasa sekali aja. Walaupun di Cilingan bertulisan wakaf masjid gitu ya. Orang buat duit. Nah duit yang di Cilingan langgar masjid itu walaupun bertulisan wakaf, itu kan jadi wakaf. Tetap itu dianggap sedekah sunat saja. Lalu duit ini misal nukar apakah? Keperluan. Satu saat bila perlu ini dijual, boleh dijual. Karena dulu nukar ini dari duit Cilingan. Hanya saya perlu pakai, orang sek jual siapa hendak. Duitnya masukkan pulang ke kas. Boleh. Karena menukar ini dari duit Cilingan. Wakaf duit kada sah sebagai wakaf. Tapi duit sah aja sebagai sedekah biasa. Nah ngaran wakaf tuh barang langsung. Nah, nukar samin. Bangun apa kan? Berapa puluh samin? 10 sak kita tukar samin. Bilang ke panitia, nah panitia 10 sak samin ku wakaf akan untuk langgar. Nah itu wakaf. Kalau na panitia duit 1 juta, nah tukarakan ke samin. Aku na bawa wakaf, aku sedekah biasa aja. Karena duit ini tak pindah ke tukang jual. Nah, ngaran wakaf tuh ini diwakafkan, ini digunakan. Ngaran wakaf tuh ini yang kita ucapkan wakaf dan ini yang digunakan untuk masjid. Maulah wakaf duitnya diandak susun, duitnya harus maulah. Tak orang duitnya ini
Sama siapa kan duitnya? Supaya tahu kan yang bedakan wakaf lawan kada wakaf. Mun wakaf kada boleh dijual. Sada saburu-buruknya sampai kata kalau lagi dimanfaatkan. Yang berapa ratus tahun dah. Langgar-langgar bahari gitu. Potongannya sudah ketinggalan zaman. Itu kalau dulu saminnya itu wakaf, ada boleh dihancur itu. Dihancur kemana kalau dia anaknya. Soalnya masih layak pakai, potongannya aja ketinggalan zaman, cuma masih layak pakai. Dihancur kan boleh. Kalau dulu samin-saminnya itu wakaf langsung, ada duit. Nah, menjelang duit, nah duitnya semeliar, bangun langgar. Nah, ini kada wakaf. Artinya satu saat langgarnya ini bisa diperbaharui. Ya kada wakaf. Semuanya wakaf kada kawahan. Kayak mesin batu piring juga. Amun bahannya asal wakaf, haram hancur batu piring itu. Mun bahan asal itu wakaf, kecuali duit langsung. Sedangkan panitia ada apa? Memang kayak itu hukumnya. Andaikan asal tuh orang maulah nih, nah, saya kong bawa ke samin 10 sak, saya kong bawa materi samin 10 sak, saya kong 20 sak. Ada boleh dihancur itu. Masalah ketinggalan zaman itu kan masih tuha tuh harat lagi. Harat lagi. Justru akhir zaman itu banyak masjid mewah-mewah, tapi namanya bayangnya lagi. Karena ada beberkah lagi. Namun maaf, bukan batu piring. Kalau masjid batu piring itu dulu memang wakaf duit, kan jadi masalah. Hancur, ganti lewat nang sumbangan anyar. Karena wakaf duit. Nah. Dan angka 5. Angka 6, kita masuk amal jariah. Kita nukar Quran, kita hendak langgar ke masjid. Di situ biasanya ada orang membaca Quran. Kayak di masjid haram tuh kan ada terus tuh higa-higa di Quran disusun. Kan orang banyak baca Quran orang situ. Kita nukar Quran, kita hendak langgar ke masjid. Niat sagan orang membaca. Nah orang di kalanggar masjid baca Quran, ada Quran kada bawa dari rumah. Itu jadi amal jariah. Selama Qurannya itu masih kau dibaca, di langgar masjid tadi, selama ini juga mengalir pahala ke kubur kita. Kita itu ada banyak Quran di langgar atau di masjid atau buruk-buruk atau karatan. Walaupun kada berucap wakaf, apalagi berucap wakaf. Segan apa? Segan mandak ke masjid atau langgar. Siapa akan membaca terserah aja. Itu jadi amal jariah. Nah, angka 7, aprol birik menabuk sumur. Yang kisah sini nih. Di bab kita nih. Kita menabuk sumur, walaupun di tanah kita nih. Niat hati apa menabuk sumur ini? Supaya manfaat untuk keluargaku dan muslimin muslimat. Jadi amal jariah. Mati kita. Walaupun nang tukang ambil banyu ini anak bini kita, tetap pahala mengalir ke kita. Ada nama ambil banyunya anak bini juga, apalagi orang. Itu jadi amal jariah menabuk sumur. Atau mengolahkan saluran banyu supaya memudahkan masyarakat. Mengolahkan saluran banyu. Niat hati kenapa untuk manfaat muslimin muslimat. Jadi amal jariah.
mengalir ke kubur orang nang tong tabuk tadi. Yang kedelapan, ijra'un nahrin. Hmm. Mengalirkan sungai, mengolahkan sungai. Sama ada mengolahkan sungai ini tujuannya untuk manfaat kaum muslimin, supaya mereka kadang ngalih mengambil banyu di sungai, kali jauh. Atau tujuannya mengolahkan sungai ini menghindari banjir. Jadi banyak cabang banyu. Sebutingannya cabangnya. Jadi kada muat banyu. Jadi mendulah 2-3 puting sungai itu kan abadi. Nah itu tujuannya kan untuk manfaat muslimin muslimat juga. Nah itu pun amal jariah. Pemerintah bupati bisa mengolahkan. Tujuan bupati ini mengolahkan supaya manfaat muslimin muslimat. Jadi amal jariah. Walaupun tanahnya kada tanah seorang, tanah daerah sebenarnya. Yang ke-9, bina baitil gharib, membangun rumah sagan orang-orang jauh kau menginap. Sagan menampung orang-orang jauh supaya kau menginap. Tapi bukan berbayar, ada yang lain yang berbayar itu kayak jadi bahala. Ini gratis. Nah, supaya orang-orang jauh kau bermalam di sini. Jadi sediakan rumah beberapa buah kamar. Jadi orang-orang jauh boleh datang kau bermalam di sininya sehari 2. Atau di mana majelis taklim yang besar, di situnya ada mula jenis bidakan kah atau apakah sagan menampung orang-orang jauh nak bermalam. Kada dibayar kan, saya kan siap menampung aja. Nah ini amal jariah. Salah mata pakai itu, nah ampunnya dalam kubur dapat harus mulai kiriman setiap saat. Yang ke-10, bina umahali zikrin, membangun tempat zikir atau majelis zikir, termasuk majelis taklim. Yang berduit, membangunkan majelis taklim. Buka sekian panjang sekian. Kan otomatis di majelis taklim ini kena ada zikirnya juga, ada bacaan itu, bacaan ini. Minimal baca Al-Fatihah saja. Di majelis taklim itu ada zikirnya, ada bacaan-bacaan lain, ada ilmu yang disampaikan. Nah, kalau kita membangun majelis taklim, niat manfaat untuk muslimin muslimat, selama majelis taklim itu dipakai, selama itu juga mengalir pahala ke alam kubur kita. Maras ini tuan guru, kadang kau sini mulai majelis taklim, rumah sini kada muat sasak, yang berdiri mulai kan. Amal jariah. Apalagi bocap nih kuakapakan atau majelis taklim. Cuma lebih bagus, nah ini majelis taklim. Kuakapakan misal untuk acara-acara keagamaan. Jadi umum aja, yang penting acara keagamaan kalau dipakai. Segantika kawan juga acara keagamaan.
wa naf'ad dawab wa i'anatal muslimin, dan niat juga memberi manfaat lawan binatang-binatang. Kita nabuk sumur, niat hati supaya bermanfaat untuk muslimin muslimat dan binatang-binatang. Jadi setiap kali binatang umpat minum di situ, dapat pahala kita. Jadi walaupun kali manusia nama mempatahkan binatang, nama mempatahkan, tetapi tidak dapat pahala. Wa i'anatal muslimin, niat membantu muslimin. Wa tasdiqal wa'di alaihal ajil wal ajil, dan membenarkan janji. Janji Allah alaiha, atasnya. Alaiha itu dengernya atas bangun menambah sumur, mengulahkan saluran air, atau mengulahkan telaga tadi. Membenarkan janji Allah al-ajil yang segera atau wal-ajil yang akan datang di akhirat. Wa nawaitu bibina ilmu musalla wa bina ilmu masjid annab awal intifa wassalata fiha wassalata man yusalli biha. Dan aku berniat juga dan membangun musalla dan membangun masjid. Aku berniat an-naf'a, memberikan manfaat, wal intifa'a, dan mengambil manfaat, wassalata fiha, dan sembahyang pada itu musalla dan masjid tadi, dan wassalata man yusalli fiha, sembahyang orang yang sembahyang di dalam masjid atau musalla itu tadi. Aku membangun musalla atau membangun masjid, aku berniat supaya memberikan manfaat kepada muslimin muslimat, supaya mereka nyaman sembahyang, nyaman acara-acara keagamaan di masjid. Aku membangun masjid, membangun musalla, supaya memudahkan orang sembahyang. Kadang-kadang di masyarakat tuh ada yang rumahnya tuh kada layak untuk disembahyangi. Nah karena kada layak, langgar parak, masjid parak, nyamannya langgar ke masjid. Wa talabad du'a minal muslimin, berniat pulang menuntut doa dari muslimin. Semoga muslimin mendoakan. Wa naf'ahum wa ya'natahum, dan menuntut manfaat, memberi manfaat lawan mereka, menolong mereka. Wa nawaitul jami'a lillahi ta'ala, dan aku berniat keseluruhan itu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bisi tanah tadi kita tabuk kilo sumur, itu termasuk artinya mengelola harta atau mengelola tanah kita. Bila niatnya bagus jadi amal jariah. Atau kita tanami pohon yang berbuah, niat manfaatnya sebagai muslimin muslimat, berarti kita mengelola tanah dengan baik, ya. Jadi amal jariah. Asal bisi tanah luas, diwakafkannya untuk membangun majelis ta'lim. Nah ini termasuk mengelola tanah dengan baik, jadi amal jariah. Wa nawaitu taqsira syairil Islam wa nawaitu bihi dukhula fil Islam wal muslimin. Aku lagi berniat di sini memperbanyak syiar-syiar Islam. Dan aku berniat dengannya ad-dukhula fil Islam wal muslimin, masuk pada Islam dan muslimin. Jadi salah satu niatnya memperbanyak syiar Islam. Kalau di tanah ada yang dibanguni majelis taklim, ada yang sagan molah sumur, ada yang sagan menanam pohon, ada yang sagan wakaf apa, misal artinya memperbanyak syiar Islam.
Jadi amal jariah. Wa ayyam ta'ani bil jami fid dunya wal akhirah wa yadfa'u anni syarat dunya wal akhirah. Dan aku berniat juga bahwa memberi manfaat Allah akan daku dengan keseluruhan itu dunia akhirat. Dan menolak Allah dari aku kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Aku mengelola hartaku nih dan sedemikian rupa. Niatku supaya bermanfaat dunia akhirat. Supaya aku terhindar daripada bala dunia, bala akhirat. Kejahatan dunia, kejahatan akhirat. Lalu dikelolanya harta dan tanahnya. Dengan diwakafkannya, dengan membangun sumur, dan mulai majelis ta'lim dan sebagainya. Jadi amal jariah. Wa nawaitu bidzalik istinzalar rahmah wa nawaitu bil jami' at-ta'arrud li nafahatillah. Aku berniat lagi dengan demikian supaya diturunkan rahmat. Aku membangun majelis ta'lim. Niat apa supaya turun rahmat Tuhan kepadaku, keluargaku muslimin muslimat. Nah itu niat yang bagus ya, supaya rahmat turun. Ini tanah wakafkan untuk masjid, wakafkan untuk langgar, wakafkan untuk pesantren. Di hatinya mudahan turun rahmat kepadaku, keluargaku muslimin muslimat. Nah itu termasuk niat yang bagus, yang nilainya tinggi di sisi Allah. Wa nawaitu bil jami' at-ta'arrud li nafahatillah. Dan aku berniat dengan keseluruhan itu melintangkan diri bagi pemberian-pemberian Allah. Bab 3 al-wasilah ilallah, dan menuntut wasilah, penghubung, wasitah, perantara kepada Allah. Wasa'ya fima aradallah wa rasuluh, dan berusaha pada sesuatu yang menghendaki oleh Allah dan Rasulnya. Wa nawaitu bidzalika asyukra lillah kama ja'alani ala zahiri khairin ala ayyi halin kuntu. Aku berniat dengan demikian syukur kepada Allah. Aku bangun sumur, menabung sumur, supaya dimanfaatkan kaum muslimin muslimat. Tujuanku apa? Syukur lawan Tuhan. Ini tanah ku gunakan untuk majelis ta'lim. Tujuan apa? Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Aku mewakafkan tanah ini, tujuan apa? Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Wa nawaitu ma nawahul ulama wal awliya fima fa'aluh min dzalik. Aku berniat sesuatu, nang berniat akan sesuatu itu oleh para ulama, para aulia, pada sesuatu yang memperbuat mereka akan dia dari nang demikian itu. Misal tadi kita mewakafkan harta. Nah, aku mewakafnya, aku berniat seperti niatnya ulama dan aulia. Berapa macam niat ulama aulia, saya itu kita dapat. Aku mewakafkan Quran ini, nah, aku berniat seperti niat ulama dan aulia. Nah, kita akan diberikan kayak apa niat mereka. Aku mewakafkan Quran ke langgar ke masjid ini, aku berniat seperti niatnya para aulia dan para ulama. Nah, jadi bila kada tahu rinci niat tadi secara global tadi. Aku membangun majelis taklim. Aku berniat seperti ulama dan aulia yang pernah membangun majelis taklim dalam dunia. Banyak ulama bahari yang membangun majelis taklim. Bila kita kada tahu, anak menggawe sesuatu, kada tahu apa rincian niat. Cukup niatnya yang global tadi.
Nah, bersedekah kita. Karena tahu apa rincian niat bersedekah. Nah, aku bersedekah, aku berniat seperti berniatnya aulia Allah Ta'ala ketika bersedekah. Itu niat secara global. Wa nawaitu bihadza kullih irgama syaitan wa mujahadatan nafsil amarah bisu. Aku berniat dengan ini keseluruhan irgama syaitan, menundukkan syaitan, wa mujahadatan nafsil amarah bisu, dan memerangi nafsu amarah. Aku mewakafkan harta, menyumbangkan harta, ingin majelis taklim, dan lain-lain. Tujuanku apa? Menundukkan syaitan. Tujuanku melumpuhkan syaitan. Tujuanku apa? Memerangi hawa nafsu. Nah, itu niat yang bagus. Dinilai pahala. Wa nawaitu tasyabbuha bil muslimin bidzalik wa tazyina bi zayyis shalihin. Aku berniat juga menyerupai dengan muslimin bidzalik pada yang demikian, wa tazayyuna dan berhias-hias bi zayyis shalihin dengan pakaian orang salihin. Misal kita berpakaian, niat bisa menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul, menutup aurat. Jadi kalau kita berpakaian menutup aurat, menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul, itu niat yang bagus, nilai pahala. Atau bisa juga kita berniat, aku berpakaian yang indah ini, aku berniat seperti orang-orang salih berniat ketika memakai pakaian yang indah. Karena orang-orang salih atau orang-orang aulia, setiap kali memakai pakaian yang indah itu ada niat-niat tertentu. Tiap kali memakai yang puga-puga pakaian ada niat-niat yang bagus. Kita kada tahu apa-apa niatnya. Cukup niat kita yang global tadi, aku memakai baju yang bagus, yang indah. Aku berniat seperti niat orang-orang saleh. Nah, kita akan diberikan seperti niat mereka. Atau pengrinciannya. Wa nawaitu ridallah wa rasulih wal ulama wal awliya. Aku berniat mengharap ridha Allah dan ridha Rasulnya dan ridhanya para ulama dan aulia. Aku memperbuat ini, menggunakan harta, mengelola harta seperti ini supaya diridhai Allah dan Rasulnya. Dan supaya dapat keridhaan para ulama dan aulia. Nah, itu pun niat yang bagus. Niat yang dinilai sebagai pahala. Nah, sini kita. Wa nawaitu bima usarrifuhu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan indaka wa inna khalqi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.